celakanya di sini, Bung. Menurut saya agak apes juga nih yang menjadi ajudan wakil presiden Gibran menurut saya. Iya. Apa yang mau diambil dari Gibran? Dari sisi kepemimpinan nggak ada, dari sisi pengalaman nggak ada. Ini kan nih yang menjadi ajudan ini adalah letkol senior yang menjelang akan menjadi kolonel. Nggak akan ada yang didapat oleh para ajudan wakil presiden Gibran ini. Menurut saya ya dalam tanda petik apes banget nih Bung Hersut. Kalau menurut saya para ajudan wakil presiden Gibran ini sebaiknya tidak terlalu lama bertugas menjadi ajudan, sebaiknya juga dikembalikan lagi ke penugasan yang membuat mereka menjadi lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih punya gairah dan juga upaya menyelesaikan persoalan-persoalan di kemiliteran. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Subnu Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda. Ini hari Ahad ya, tanggal 27 Oktober 2024. Jadi saya nggak mau ngomong yang terlampau berat gitu. Berat tapi serius, tetap serius. Kan Anda pasti sudah mulai membaca di media banyak ajudan-ajudan dari Pak Prabowo dan juga Pak Gibran ini sudah ditunjuk dari 3 matra angkatan dan kepolisian. Dan ini biasanya dipilih orang-orang yang terbaik. Kalau yang Pak Presiden itu kolonel pangkatnya. Kalau masih letkol biasanya segera naik jadi kolonel. Tapi kalau Wapres itu biasanya letkol. Tapi tetap saja mereka ini orang-orang yang terbaik. Dan pengalaman di masa lalu mereka ini rata-rata akan jalur cepat ya kalau jadi ajudan itu terutama Presiden. Zaman Pak Harto ada yang jadi wakil presiden namanya Pak Tri Sutrisno, Panglima TNI dan sebagainya. Ibu Mega itu juga biasanya jadi orang top nomor 1 di sana. Pak SBY kecuali Pak SBY yang tidak jadi orang nomor 1 di angkatannya. Nah sekarang Pak Prabowo ini saya baca top banget ini. Salah satunya yang angkatan udara katanya ini kemampuannya langka. Dia bisa penerbang tempur F-16 dan Sukhoi. Nah kalau udah ngomongin begini yang paling cocok nih ngobrol dengan Bung Slamet Ginting ya, analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung Hersut ya. Alhamdulillah. Oke, Bung Giting. Ini menarik ya. Orang banyak bertanya-tanya. Bagaimana nih kalau soal Pak Prabowo, orang nggak peraguan Pak Prabowo jenderal juga. Terus dan kemudian pasti banyak yang bisa magang dengan dari sisi leadershipnya begitu ya. Tapi kalau kemudian yang di Wapres kan ini sayang sekali ya, mereka karir bagus-bagus terus katakanlah mungkin karir bisa bagus lah. Apalagi kalau Gibran terpilih jadi presiden. Tapi leadership itu yang saya pikir bahaya ini karena Anda waktu itu mengingatkan kira ada apa ya perannya Gibran itu waktu itu 5 atau 6 atau 7 pokoknya itu rata-rata seremonial semua begitu yang Anda sebut ya. Iya Bung Hersut, pertanyaan Anda sebenarnya sudah Anda jawab sendiri Bung Hersut. Enggak lah, lebih Anda bisa detailnya petanya seperti apa. Anda akan punya referensi yang sangat kuat soal ini ya. Ya, pertama menurut saya idealnya seorang yang menjadi ajudan presiden atau wakil presiden itu sudah jenjang pendidikan militernya yang tertinggi. Tertinggi di TNI, artinya Sesko TNI. Nah, kalau kita lihat ajudan Presiden Prabowo, itu dari Angkatan Darat itu dengan dari Angkatan Laut, belum sempat Sesko TNI ini Bung Hersut. Jadi menurut saya mestinya Sesko TNI dulu, walaupun ini kan sebenarnya tahun ini mereka bisa Sesko TNI, tapi kemudian ditunjuk menjadi ajudan presiden. Nah, penting sekali menurut saya Sesko TNI itu supaya mereka kelak ketika menjadi pemimpin itu bisa memimpin operasi gabungan. Gabungan operasi darat, laut, udara. Nah itu yang membedakan Sesko Angkatan dengan Sesko GAP atau Sesko TNI. Nah kalau di kepolisian
Sespimti. Jadi itu untuk menjadi perwira tinggi. Sama Sesko TNI juga kan untuk menjadi perwira tinggi. Nah, bagaimana dengan pengalaman-pengalaman terdahulu era Tri Sutrisno itu kan juga sudah dibidik untuk menjadi wakil presiden karena sudah berinteraksi pada saat operasi Trikora, Bung Hersu. Pak Harto jadi Panglima Mandala di Sulawesi waktu itu ya, markas kita di Makassar. Kemudian Pak Tri Sutrisno itu Letnan 1 menjadi liaison officer. Jadi udah berkenalan tuh tahun 62. Jadi bukan hanya Habibie dong ya kenalan waktu itu ya, Pak Tri juga udah di situ ya. Sudah, jadi dia sudah menghadap Pak Harto mewakili perwira-perwira yang muda waktu itu masih Letnan 1. Nah, tahun 72 artinya 10 tahun kemudian bertemu lagi pada saat Mayor Tri Sutrisno melanjutkan Seskoat, dia mewakili. Kang Deddy, terima kasih Mas Gibran sudah membuat kami bangga. Jangan suka merendahkan orang lain. Jangan suka meremehkan kemampuan orang lain. Jangan melihat orang dari tampilannya, hanya karena pendiam, jarang banyak bicara, kemudian dianggap tidak punya kemampuan untuk berbicara. Debat hari kemarin memberikan gambaran dan memberikan kekecewaan. Siapa yang kecewa? Yang kecewa adalah yang sudah berangan-angan bahwa debat itu akan menjadi sarana pembantaian yang luar biasa terhadap Mas Gibran oleh cawapres paslon lain. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Para buaya dibikin tidak berkutik oleh orang yang dianggap cicak. Dari situ kita punya hikmah. Indonesia itu kulturnya kultur kearifan. Indonesia itu kulturnya adalah kultur tawadu, kalau bahasa istilah santri. Artinya bahwa orang selalu merendah dalam segala hal. Karena selalu merendah, maka orang yang merendah dan sering direndahkan bukan berarti dia adalah rendahan, tetapi bisa jadi dia punya kemampuan yang lebih. Terima kasih ya buat Mas Gibran yang sudah membuat kami menjadi bangga bahwa Mas Gibran bukanlah cupu, tapi ternyata suhu yang mampu memperlihatkan diri, kemampuan dalam berdebat berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Bahkan ada satu paslon yang tidak mengerti istilah yang Mas Gibran sampaikan. Semoga ini menjadi pembelajaran penting. Hargailah orang lain, hormatilah orang lain, jangan suka merendahkan orang lain. Karena kalau dari cerita kehidupan, pemilik domba bisa membunuh pencuri yang membuat golok hanya dengan gunting. Itulah kehidupan. Jangan suka meremehkan. Belum tentu perampok itu menguasai segalanya. Kalau dilawan, ternyata dia mati terkapar. Ini cerita kehidupan yang dialami dalam kehidupan kita keseharian. Sehat selalu Mas Gibran, tetap sukses, dan buat Pak Prabowo, teruslah bersemangat memperlihatkan keikhlasan dalam hidup. Karena pada akhirnya keikhlasan akan memetik hasil dari perjalanan hidup yang dilakukan. Inilah sosok dua ajudan baru Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berasal dari TNI. Setelah resmi menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14, Gibran Rakabuming Raka nantinya akan mendapatkan ajudan baru yang selalu mendampinginya di setiap kegiatannya. Sama seperti Presiden Prabowo Subianto yang didampingi oleh 4 ajudan, Gibran Rakabuming Raka akan didampingi oleh 4 ajudan sekaligus. Para ajudan Gibran ini merupakan perwakilan Tentara Nasional Indonesia terpilih dari Angkatan Darat, Angkatan
Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara serta 1 dari perwakilan Polri. Salah satunya ialah Kolonel Penerbang Betia Lukman yang berasal dari TNI Angkatan Udara. Kolonel Penerbang Betia Lukman merupakan penerbang helikopter di Lanut Atang Sanjaya Bogor. Betia Lukman pernah menjabat sebagai Komandan Skadron 8 Lanut Atang Sanjaya. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Lanut Hang Nadim Batam. Betia Lukman juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Operasi Lanut Atang Sanjaya. Selain Kolonel Penerbang Betia Lukman, sosok Letkol Devi Kristiono dari TNI Angkatan Darat juga akan menjadi salah satu ajudan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sosok Letkol Infantri Devi Kristiono bukanlah orang baru di dunia militer. Ia merupakan alumni Akmil tahun 2002 dan juga telah malang melintang dalam berbagai macam operasi, termasuk penugasan di Papua dan juga luar negeri. Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Korem 074 Wirastra Tama pada tahun 2023, serta Dandim 0735 Surakarta pada tahun 2021. Sebagai ajudan, Letkol Infantri Devi dan juga Kolonel Penerbang Betia Lukman memiliki peran strategis dalam mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam berbagai macam kegiatan kenegaraan. Para ajudan terpilih ini diharapkan menjadi tangan kanan yang membantu kelancaran tugas-tugas Wapres di lapangan. Letnan Kolonel Infantri Devi Kristiono kini menjadi ajudan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Devi merupakan perwira TNI AD dengan pengalaman luas, termasuk sebagai Komandan Kodim 0735 Solo dan 0734 Yogyakarta, serta Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan di Pusdiklat Pasukan Khusus Kopassus. Pengalaman ini mendukung perannya dalam mendampingi dan memastikan kelancaran berbagai kegiatan resmi Wapres Gibran Rakabuming Raka. 2 kebiasaan pas Pampres sejak Gibran jadi Wapres. Selain mengamankan Wakil Presiden dari jarak dekat, Pas Pampres di era Wapres Gibran Rakabuming memiliki kebiasaan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apalagi sejak dilantik jadi Wapres, putra sulung Jokowi tersebut satset ngegas keliling daerah, baik untuk meninjau uji coba makan bergizi gratis atau belusukan menemui masyarakat. Kebiasaan Pas Pampres yang pertama adalah ikut serta membagikan susu kepada warga. Kemudian pasukan elit TNI Angkatan Darat itu juga ikut membagikan buku yang ini sudah menjadi kebiasaan Pas Pampres saat mendampingi Presiden ke-7 Jokowi. Letnan Kolonel Infantri Devi Kristiono SE MSI adalah seorang perwira menengah di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Karir Devi Kristiono dimulai ketika berpangkat Letda di Grup 2 Kopassus. Setelah bertugas di sana, ia dipindahkan ke Batalion 23 Kopassus di Bogor. Setahun kemudian, Letnan Kolonel Infantri Devi Kristiono juga berkarir di Grup 1 Kopassus Serang, Banten, serta di Markas Besar TNI Angkatan Darat Kopassus. Letnan Kolonel Infantri Devi Kristiono berpindah tugas menjadi Komandan Kodim 0734 Garin Kota Yogyakarta sejak Mei 2024. Hingga kemudian ia menjadi ajudan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini telah menjabat sebagai Wakil Presiden. Nah, itu tadi profil dari Bapak Letnan Kolonel Infantri Devi Kristiono. Semoga video ini bermanfaat ya buat abang-abang semua. Nextnya kita bahas tentang siapa lagi nih? Komen di bawah ya. Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden periode 2024 hingga 2029, memiliki ajudan baru dari TNI Letkol Infantri Devi Kristiono. Letkol Devi Kristiono sebelumnya menjabat sebagai Komandan Kodim 0734 Kota Yogyakarta dan telah mendampingi Gibran dalam beberapa kegiatan, termasuk gladi bersih pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung Nusantara pada 19 Oktober 2024. Letkol Devi Kristiono merupakan alumni Akmil tahun 2002 dan berpengalaman dalam berbagai operasi militer, termasuk penugasan di Papua dan luar negeri. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Korem 074 Wirastra Tama pada 2023 dan Dandim 0735 Surakarta pada 2021. Sebelumnya, Letkol Devi Kristiono pernah mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam penyerahan bantuan kendaraan operasional kepada Bintara Pembina Desa, Babinsa, di Makoramil 03 Serengan, Solo pada 24 Januari 2023. Gibran yang kala itu menjabat sebagai Wali Kota Surakarta juga hadir dalam acara tersebut.